Ten siji kang negara Heng tebro negara kang nami Ratu adil ngawibawa luhur Beginilah suasana tradisi Bau Nyale. Meriah dan penuh sukacita. Setiap tahun, masyarakat menyambut datangnya Bau Nyale dengan penuh antusias. Pada waktu Nyale tiba, masyarakat Sasak memadati Pantai Seger yang ada di Lombok Tengah bagian selatan untuk menangkap cacing nyale yang hanya keluar setahun sekali dan hanya pada hari tertentu saja. Kemunculan cacing nyale ini dipercaya dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang meyakini sebagai sebuah tradisi. Kemudian ini dilakukan dari masa ke masa sejak dahulu sekali. Kemudian tanpa pretensi apapun, mereka melakukan itu tanpa pretensi ya ke sana hanya untuk menangkap nyale yang keluar 1 tahun sekali. Menurut cerita Sasak, nyale itu adalah merupakan sumber filsafat hidupnya orang Selatan. Gitu. Pada waktu kita tangkap nyale dulunya, nyale itu tidak boleh diberi cahaya untuk menangkapnya karena memang dia akan keluar persis pada waktu pasang surut yang menjelang matahari terbit itu barulah keluarnya.
Tradisi bau nyale merupakan salah satu tradisi sekaligus identitas kultural suku Sasak. Biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai di Pulau Lombok bagian selatan. Dalam bahasa Sasak, bau artinya menangkap, sedangkan nyale adalah nama sejenis cacing laut sejenis Annelida. Jadi, sesuai dengan namanya, tradisi ini adalah kegiatan menangkap nyale yang ada di laut. Kata bau nyale itu bisa bermakna konotatif, bisa bermakna denotatif. Makna denotatifnya ya menangkap nyale. Tetapi sebenarnya makna yang dia ingin katakan ketika menyebut bau nyale, artinya nyale tertangkap banyak. Apa makna dari nyale tertangkap banyak? Orang Sasak memprediksikan panen akan bagus. Tradisi bau nyale biasanya dilakukan di antara bulan Februari dan bulan Maret atau pada tanggal 20 bulan ke-10 dalam perhitungan kalender Sasak. Selain itu, para pemuka adat juga memperhatikan tanda-tanda alam dan juga perhitungan bintang. Kemudian kenapa tanggal 20 bulan 10? Ini adalah perilaku dari binatang laut yang namanya cacing itu sebenarnya. Dia akan muncul pada mangsa 10 ketika hujan itu sedang banyaknya. Ya, mangsa itu artinya musim. Kalau dia banyak hujan, artinya nyale itu akan banyak karena dia berpengaruh. Hujan itu akan berpengaruh pada kondisi air laut yang menyebabkan binatang ini keluar. Tradisi bau nyale begitu melegenda dan memiliki nilai sakral yang sangat tinggi, khususnya bagi masyarakat asli suku Sasak. Jadi ada kerajaan Beberu namanya di sini yang punya seorang putri namanya Putri Sri Mandika Nyale gitu. Nah, putri ini begitu cantiknya sehingga banyak pemuda-pemuda dari Malaysia, dari Sumatera datang di sini untuk meminang gitu. Tapi lama-lama minang, sang putri tidak berani memutuskan untuk menikahi siapa di antara yang 6 itu karena akan terjadi peperangan. Tuan-tuan pangeran, itulah putri. Terima kasih atas undangan paduka dan kami mohon pamit. Terima kasih. Silakan Tuan. Bintang, aku merasa khawatir dengan kehadiran pangeran tadi. Kau harus memilih salah satu di antara para pangeran. Pangeran Arya Johor dari Kerajaan Sawi.
Tuan jangan terlalu berhayal. Kita tunggu saja nanti keputusan Putri Mandalika. Jangan, Ustaz. Aku tidak sudi melihat darah tuan-tuan mengotori tanah kerajaanku. Nah, akhirnya sang putri coba berpikir, merenung sendiri, tidak mau bertanya kepada ibunya, bapaknya, teman dekatnya, dan sebagainya. Sehingga sesudah lama dia berpikir, akhirnya pada tanggal 20 bulan 10 kalender Sasak, mengundang semua orang di daerah wilayah kekuasaan bapaknya untuk bercerita di sana. Nah, ceritanya itu simpulannya bahwa saya sangat cinta kepada semua orang, cinta kepada ibu bapak saya. Untuk bisa menikmati saya akan menerjunkan diri. Dan begitu dia terjun dari Bukit Segar itu, berubahlah menjadi nyale. Hai Putri Mandalika, cerita hatimu menggemuruh ke segala penjuru. Bagimu tanah bumi bukan lagi tempat berpijak dan melangkah. Hari ini telah kuputuskan bahwa dirinya tidak dapat memilih salah satu di antara para pangeran yang memperebutkan aku. Dan aku tak mungkin memilih semua. Karena itu kuputuskan bahwa diriku akan menjadi milik semua orang. Bisa jadi ini legenda, bisa jadi ini interpretasi atau simbol yang diberikan oleh orang tua kita dulu bahwa nyale itu akan banyak pada tanggal 20. Tanggal 20 artinya 5 hari setelah purnama. 2 hari sebelum purnama itu tanggal 13. Sehingga ada proses orang Sasak mencari. Namanya lampak pitu, lampak 6, lampak 5, lampak 4 sampai jelo bau. Atau hari tanggal 20 itu. Artinya bahwa nyale ini berkisar pada kisaran purnama pada bulan itu. Hilangnya Putri Mandalika diiringi munculnya ribuan cacing laut berwarna-warni di Pantai Seger. Di lokasi yang merupakan tempat utama bau nyale diadakan hingga saat ini. Putri Mandalika memang berwasiat, siapa saja yang ingin menemuinya dapat mendatangi pantai itu setiap tanggal 20 bulan 10 dalam perhitungan kalender Sasak. Pada tanggal itulah cacing laut akan muncul dalam jumlah massal di kawasan pantai berkarang tersebut. Kemudian dalam legenda dikatakan Mandalika menyebutnya, datanglah untuk menerima keputusanku pada tanggal 20 bulan 10. Nah, tanggal 20 bulan 10 ini adalah tanda yang diberikan oleh legenda untuk munculnya nyale. Ya. Kemudian dalam legenda diceritakan
Putri Nyale, Putri Mandalika ini terjun ke laut, badannya menjadi cacing, kemudian jiwanya, rohnya menjadi benda langit yang disebut dengan bintang ruwut. Bagi warga Lombok Tengah, tradisi Bau Nyale tidak hanya menjadi waktu untuk mengingat pengorbanan Putri Mandalika yang mengorbankan diri demi rakyatnya. Bau Nyale juga menjadi saat untuk memperhatikan kesuburan sawahnya dan juga merupakan sebuah tanda alam pada masa panen tiba. Jadi Nyali ini merupakan juga filsafat dari masyarakat Pujon Selatan gitu. Karena masyarakat di sini adalah masyarakat petani. Nah, itulah hubungannya tadi. Petani itu berada di daerah tandus yang struktur tanahnya tinggi rendah. Oleh karena itu dalam bertani itu mempersiapkan yang disebut dengan embung gitu. Ini adalah peristiwa agraris, tradisi masyarakat agraris yang dilaksanakan di laut. Ini aneh kan? Ini tradisi masyarakat agraris tetapi tempatnya di laut. Jadi bukan tradisi masyarakat bahari. Nah, kenapa dia masyarakat agraris? Karena mereka di samping untuk konsumsi, nyale ini disimpan untuk pupuk. Dan ini sudah banyak yang membuktikan para petani kalau dengan menggunakan pupuk nyale hasilnya meningkat. Masyarakat Lombok umumnya mengolah nyale menjadi pepes yang dibungkus dengan daun pisang untuk kemudian dibakar. Namun, ada juga yang mengolah nyale menjadi emping atau dikeringkan untuk digunakan sebagai penyedap masakan. Kemudian kalau dia dikonsumsi, itu kan dibakar nyalenya, dipepes. Nah, pepesannya ini nanti dibakar di sudut-sudut sawah yang pada musim itu dia sudah mulai keluar padinya. Istilahnya jonjong. Sudah mulai keluar padinya. Dan itu rentan terhadap hama. Nah, asap nyale ini, asap pepesan nyale ini mengusir hama sebenarnya. Dia takut dengan aroma itu. Tradisi agraris yang dilakukan di laut dengan sebagai tanda bau nyale, berarti nyale tertangkap banyak. Ini diprediksikan panen akan baik. Bau nyale menjadi salah satu fenomena langka yang hanya terjadi di daerah tertentu, terutama di bagian selatan pantai yang berkarang, seperti di Lombok Tengah dan Lombok Timur.
Tradisi bau nyale merupakan sebuah tradisi yang unik untuk memastikan hubungan manusia dengan alam. Jadi pada dasarnya bau nyale ini adalah tradisi agraris yang dilakukan di laut dengan sebagai tanda bau nyale berarti nyale tertangkap banyak. Ini diprediksikan panen akan baik. Ada untuk menarik seseorang lewat spiritual gitu. Nah, kalau kita terjemahkan, ini adalah sebagai perangsang mereka untuk berbondong-bondong terus untuk memperlihatkan kebersamaan tadi. Cacing laut yang datang tiap 1 tahun sekali tidak hanya membawa manfaat bagi kesuburan, namun juga menjadi pesan agar manusia senantiasa menjaga persahabatan dengan alam. Beginilah masyarakat Sasak dalam pelukan adat.